Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini saya di kantor dengan Bu Sekdis. Kaget kedatangan tamu dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Utara, Jalan Cipucang 1, Koja. Koja, Jakarta Utara ya? Iya. Namanya Nur Homsan. Nur Homsan. Pak Nur Homsan ini tadi dari Jakarta dengar dari tetangganya bahwa ada pendidikan untuk anak-anak yang dipandang bermasalah ya Pak ya, dari tetangganya karena udah merasa repot dengan anaknya dan datang ke Purwakarta, turun di Sadang ya, di STS ya, terus ke Resimen dan kemudian diarahkan ke Dinas Pendidikan. Nah ini adalah Pak orang tua yang anaknya usia SMP udah mondok di 3 tempat, kemudian tamatan SD tapi nggak sekolah. Enggak. Nah, gimana ceritanya Pak? Anaknya nggak sekolah, mondok kan? Iya. Usia berapa? 14. 14, 15. Itu aslinya kebijakan saya tidak sekolah. Karena kenapa? Untuk biar kamu fokus ke Pondok pesantren, agama, ngaji. Ya, ngaji. Udah 3 tempat. Udah 3 tempat. Mana aja tuh? Daerah Jasinga Bogor, Demak, Magelang. Terakhir di Magelang terakhir. Kasusnya apa anaknya? Aslinya nggak ada kasus, cuma gimana ya Pak ya, kabur gitu dia. Dari pondok kabur. Terus? Ya. Kenakalan di Jakarta ya, kenakalan itu ya tawuran, minum. Iya. Terus apa lagi? Udah itu doang, Tapi tinggalnya sama bapak? Tinggal sama saya. Sama ibunya? Sama ibunya. Bapak sama ibu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Komunikasi bagus? Lancar, alhamdulillah. Bukan perceraian, bukan? Nggak ada. Bapak sama ibu? Bagus. Bapak sehari-hari apa? Ya saya usaha bengkel. Bengkel apa? Airbrush motor. Airbrush. Istri ada di rumah setiap hari? Ada istri di rumah. Bareng sama bapak? Istrinya? Ya kadang ketika saya ke bengkel ya nggak bareng. Ketika saya di rumah baru bareng. Iya. Anak gitu. punya berapa? Anak 3. Anak 3. Ini paling besar? Ini tengah-tengah. Yang pertama mondok, yang cewek. Yang mondok, yang cewek mondok lulus lah. Iya, di Demak. Sesuai harapan. Iya, sesuai. Ini yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga masih 6 tahun. 6 tahun. Ini yang kedua ya? Iya, tengah-tengah. Ini Bapak pengennya gimana? Merubah karakter kedisiplinan lah. Jadi pengen Bapak anak ini dititipin di sini. Iya, rencananya. Bapaknya ikhlas. Ikhlas. Ibunya ikhlas. Anaknya mau. Udah ditanya? Sudah. Yang benar. Benar. Gimana ditanya gimana? Terserah Bapak. Gitu. Berapa lama Pak? Bapak nggak bisa menentukan berapa lamanya. Bapak belum tahu. Tapi mau anaknya? Mau. Dia sudah melihat. Dengan ada yel-yel, lari-lari pagi-pagi. Dia mau gitu, dan dia mau. Mau. Ini orang dengan pakaian militer. Dia mau. Ini orang Jakarta. Jadi bapaknya pengen nitipin. Pertama ini anaknya nggak sekolah formal tapi usia SMP. Nanti itu ya kita akan diskusikan sama Pak Gubernur nanti ya. Nah, ya. Saya akan diskusi sama Pak Gubernur nanti seperti apa. Terus sama Pak Bupati juga. Coba kenakalannya itu tawuran, sajam. Ya. Udah pernah dia jadi korban? Saya belum bertanya Pak. Belum bertanya, ya. Cuma kalau ketangkap polisi sudah 3 kali. Ketangkap polisi udah 3 kali. Mau pakai motor? Ada motor. Ada saja. Motornya ada saja. Ya ini masyarakat ya datang langsung ke sini berkeinginan menitipkan anak-anaknya. Mungkin orang tuanya juga udah bingung harus seperti apa karena pondok pesantren udah 3 tempat gitu. Kalau tawurannya di Jakarta? Tawuran di Jakarta. Kan pesantren di Magelang.
pas mereka libur. Libur. Iya gitu. Nah, ketika libur dalam liburan, mereka balik lagi ke sana dan udah ketemu titik jenuh tuh kabur. Nah, udah di sini nih udah ada sekitaran 6 bulan. Di sini Iya, anaknya tuh. iya, di rumah. Nggak mau berangkat lagi. Aslinya mau Pak, Tapi- cuma saya tunggu. Hmm. Bapak ingin kamu ikutin sistem prosedur yang ada di Jawa Barat, gitu. Pendidikan yang di atas dasari dengan TNI. Pesantren padahal ya. Padahal pesantren, dia tidak jaminan, Dan jaminan. tidak jaminan. Separah apa sih itunya? Kenakalnya separah apa sih? Parah Pak. Udah diomongin sama tetangga-tetangga. Oh, tetangga mah sudah. Karena sayanya rada segendeng juga di situ ya nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani bapak. Iya. Ya seperti itulah Pak. Aslinya ya, anak saya ya pengen lah saya. Ini misalkan ini adanya di Jawa Timur, saya hadir di Jawa Timur. Mau datang ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, Bapak kesini pakai apa tadi? angkutan umum, Angkutan umum. naik Coba bis. nanti saya konsultasikan dulu Pak ya. Iya. Kalau saya sih oke saja nanti karena ini udah berjalan. Yang SMP ini udah berjalan. Ya kan harus dari awal. Iya. Gitu. Nanti kalau misalnya saya konsultasikan ada program baru Ya, atau program lintas daerah karena Bapak menginginkan, karena tidak juga ada di sekolah formal, apakah yang kayak gini bisa kita lakukan atau Ya, tidak. ya. Tapi saya prinsipnya saya harusnya bisa gitu ya, nolongin anak ya. Jadi inilah fenomena di lapangan seperti ini, dan ini kan tidak bisa kita ngomongin wah ini nanti hak anaknya terlanggar. Ini fakta loh, fakta, dan anaknya mau sangat mau. ibunya boleh, Boleh. bapaknya Tetangga-tetangga datang saya ke pun sini. setuju. Terus Dan ini atas juga rekomendasi dari tetangga. tetangga. Nah ini KTP-nya, ini KTP Jakarta. Kelahiran 79 Bapak ya? Iya kalian di 9. Nomor HP-nya nanti di ini Kak. Oh iya. Bapak udah makan? Oh sudah Pak. Kan nanti kalau belum makan. Dan saya pun tidak memaksa Pak, karena kan sifatnya kan sistem. Ya. Saya tidak memaksa. Tapi ini Paham, saya saya paham. laporkan ke Pak Bupati. Saya paham, sangat paham. Kalau misalnya tidak bisa ya saya terima. Oh nggak bisa maaf. Karena masih wilayah Jawa Barat. Oh Insya Allah bisa ya. Nanti, tapi ini programnya kan kalau ini udah di tengah-tengah. Iya. Biar saya tahu. utuh harus dari. Iya saya paham. Nanti kalaupun nggak bisa ya saya Iya saya terima. saya ini sebagai saudara, sebagai sesama orang tua, saya akan titipkan. Oh insya Allah ya. Saya sebagai ini Ya, akan saya masukin, saya anggap anak bapak, anak-anak saya. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Saya akan coba masukin, tapi harus dari awal. Ya. Nanti kalau ada program baru saya masuk. Ya, tinggal saya kontak atau Ya, siapa. nanti nomor HP bapak ditulis aja di sini, saya telepon. Ini ada programnya udah akan mulai, bapak anak bapak. Siap. Nggak apa-apa. Kalau misalnya itu ada unit costnya ya kita atur aja. Iya siap. Yang penting anak bapak mau dan bisa berubah. Oh mau Pak, senang dia, senang melihat. Nanti tinggal masuk paket C, paket B. Nah itu Sambil masuk paket B, enggak masuk paket B di sana. belum Pak, itu rencana saya nanti kamu ntar, kamu punya ijazah juga Pak, punya ijazah. Yang penting saya, kamu pendidikan agama dulu. Ketika kamu paket B, paket C, ntar kita ikuti. Ya. Saya bukan meremehkan pendidikan Bu ya, Pak, bukan. Karena ada ketermudahan. Ya. Berarti tidak sama sekali tidak punya ijazah. Karena ada ketermudahan. Saya mengutamakan pendidikan agama dulu. Ya. Paham, banyaknya kayak gitu, di sini juga banyak. Oh banyak gitu. Yang ya. masuk pesantren dia ambil paket B, Nah, itu. ambil paket C, ada juga yang kayak gitu. Karena Maksudnya sama-sama mereka belajar di pendidikan paket agama. B, paket C, Ada sama ketermudahan. belajar pesantren, mengutamakan pesantren. Oke ya Pak, Ya. itu nanti Bapak saya hubungin. Nanti kalau misalnya akan saya konsultasikan juga dengan Pak Bupati, Pak Gubernur ya. Iya siap, terima kasih Pak. Nanti seperti apa. Tapi pada prinsipnya kita akan bantu Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.
hari ini ada tamu dari Jakarta yang ingin mengikuti program pendidikan bagi anak-anak yang dianggap nakal bersama dengan TNI gitu kan. Tapi ini kan di wilayah di luar pulau, di luar provinsi Jawa Barat, tapi ada di Jakarta. Menurut tanggapan Bapak gimana? Ya, ini luar biasa usahanya Bapak Nur ini, Bapak Nur ya? Bapak Nur Homsan. Berarti kerja keras luar biasa dari pagi sepertinya ke sini, dan ini saya baru bisa ketemu sore hari karena tadi katanya ke resimen terus ke mana ke bidang Dikdas, dan saya baru ketemu sore ini, dan usahanya luar biasa. Ya, anaknya sudah saya dengar seperti apa masalahnya, dan kalau saya dengar dari ceritanya itu udah jadi pemimpin, udah bisa mempengaruhi orang lain gitu. Jadi ini walaupun beda daerah, saya sih menganggap bahwa ini perlu ditolong gitu. Katanya ibunya udah sanggup, udah siap, bapaknya udah, terus anaknya juga sama. Jadi yang kayak gini karena anak beliau juga tidak sekolah formal, hanya sekolah di pesantren gitu, maka ini harus direspon dengan baik sebagai tanggung jawab kemanusiaan kita ya. Terus kemudian apakah ada regulasi bahwa program ini hanya berlaku untuk pelajar dari Purwakarta atau Jawa Barat, Pak? Ya sebenarnya sih kalau itu menjadi program pemerintah kan ada urusan pertanggungjawaban segala macam ya. Nah jadi kalau dari sisi kemanusiaan, kemudian ada orang nitipkan di sini itu atas dasar karena nggak sekolah juga gitu, kemudian orang tuanya menitipkan, masa kita tidak mau nerima? Karena ini urusan kemanusiaan. Kalaupun nanti tidak ada slotnya karena sasarannya bukan orang Jawa Barat, bukan orang Kabupaten Purwakarta, biar saya akan tanggung sendiri biayanya. Terima kasih.